ada tempat-tempat yang menyimpan air menggenang, itu harus dibuang airnya supaya tidak terjadi tumpukan jentik nyamuk. Karena apa? Percuma Bapak Ibu kalau dilakukan fogging. Fogging fokus adalah, kalau zaman dulu fogging itu adalah fogging all, di mana yang kena DBD itu satu RT di fogging, bahkan bisa satu RW di fogging. Tapi untuk saat ini itu dinamai fogging fokus. Kenapa? Karena di mana ada titik yang terkena DBD itu hanya 20 rumah ke kanan dan 20 rumah ke kiri. Jadi selain itu tidak dilakukan fogging. Nah, kenapa fogging itu juga tidak maksimal? Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa, tidak membunuh jentik. Nah, bagaimana jentik itu akan hilang? Yang pertama penggunaan abate, yang kedua adalah mengurasnya dengan bersih. Ya, jadi faktor dari penumpukan sampah, dari perilaku Bapak Ibu yang tidak sehat itu akan menjadi faktor utama untuk timbulnya semua penyakit. Bapak Ibu tinggal sadar diri aja, apakah saya sudah bersih? Ingat ya Bapak Ibu, bukan berarti rumahnya harus gedong dulu baru bersih, tidak. Tapi dari rumah yang kecil dulu itu kita bisa menjadi nyaman karena bersih. Ya. Karena apa? Karena perilaku hidup bersih dan sehat ini sangat penting, apalagi yang memiliki anak kecil. Kalau tidak ya penyakitan. Ya betul Ibu. Kalau tidak ya penyakitan ya Ibu ya, apalagi kalau kondisi rumahnya lembab juga. Oke, next. Nah ini biasanya Bapak Ibu sering menemukan peran promosi kesehatan itu dari kampanye-kampanye melalui media massa, elektronik, website, cetak, dan pameran, pemantapan jejaring kemitraan, dan mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di semua tatanan. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu sangat penting ya Bapak Ibu. Nah, PHBS kumpulan perilaku ini harus dipraktekkan. Jadi minimal dari beberapa poin tadi ada yang Bapak Ibu sudah lakukan di rumah. Nah, untuk yang bapak-bapak yang masih merokok, kalau biasanya 1 bungkus, ya dikurangin jadi setengah bungkus, gitu ya. Kecut Ya. Kecut. Jadi kalau misalnya yang seharinya 5, kurangin 1 jadi 4 gitu. Jadi biar nanti Bapak Ibu juga tetap dengan kondisi yang stamina yang baik sampai tua. Karena apa? Yang lebih berbahaya adalah orang sekitar Bapak Ibu. Orang sekitar Bapak ya ini. Kalau di sini yang banyak merokok Bapak berarti orang sekitar Bapak. Karena untuk yang merokok itu tidak apa-apa, tapi yang menghirupnya, asap rokoknya itu yang fatal. Jadi apalagi kalau yang punya anak kecil, jangan, ini pesan saya ya Bapak Ibu, jangan sekali-kali ketika sudah merokok lalu sampai rumah menggendong anaknya. Haram hukumnya buat saya untuk seperti itu, karena secara tidak langsung bapak-bapak sudah membunuh anak bapak secara perlahan. Kenapa? Karena studi sudah menunjukkan hasil penelitian bahwa orang yang setelah merokok itu asapnya masih berkumpul di dalam bajunya. Jadi kalau misalnya habis merokok langsung aja ke kamar mandi ganti baju. Ya. Kasihan anak-anaknya, kasihan istrinya gitu. Karena yang dibawa dari luar ke dalam itu benar-benar membahayakan, apalagi ada si kecil. Karena menurut penelitian sudah banyak angka kematian anak akibat rokok, penyakit paru, yaitu yang saya sebutkan tadi, ada TB, ada ISPA, ada PPOK, yang berasal dari kebanyakan dari rokok, asap rokok, seperti itu. Tupang. Terus juga kalau mau ngerokok lebih baik di luar rumah ya Bapak. Iya. Jangan di dalam rumah, kasihan yang ada di dalam rumah.
Oke. Aduh, kata yang bapak-bapak Bu, salah ini udah tuh ngomong kesehatan di sini. Kena kami katanya. Kena kami katanya. Bukan apa-apa Bapak Ibu semua, karena harapan kita, doa kita memiliki kesehatan, keselamatan sampai umur panjang, sampai kakek nenek. Jadi sekarang sudah banyak sekali kasus-kasus penyakit paru yang sudah menyerang dari anak-anak. Seperti itu. Jadi kami di sini concern karena apa? Karena kami sedang meneliti kasus CA, penelitian 10 tahun dan kebanyakan itu dari rokok. Kenapa? Karena rokok selain ke penyakit paru, dia bisa mempengaruhi ke penyakit hormonal. Jadi jangan pernah salahkan wanitanya ketika baru menikah, belum langsung hamil. Coba periksa suaminya, pasti itu karena rokok. Awas lo. Jadi kurangi. hati-hati karena di sini penyakit itu sudah mulai regenerasi, bisa kemana-mana. Jadi harapannya untuk hidup yang sehat adalah jangan merokok, betul. Jangan merokok, tapi harus makan makanan yang sehat ya Bapak Ibu ya. Makan makanan sehat, makan buah, makan sayur setiap hari. Next. Nah, di sini PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota keluarga Bapak Ibu semua. Sasarannya siapa sih untuk PHBS di rumah tangga? Yang pertama, pasangan usia subur. Itu yang saya bilang tadi, jangan pernah salahkan si wanitanya ketika memang dia belum bisa memiliki keturunan. Silahkan cek di lab, pastikan. Apalagi kalau suaminya perokok berat, bisa dijamin. Karena itu efek dari rokok. Oke? Lalu ibu hamil dan ibu menyusui itu adalah sasaran kita. Anak dan remaja, usia lanjut dan pengasuh anak. Kenapa? Karena anak sekolah sekarang itu sudah terindikasi diabetes mellitus tipe 2. Itu penelitian saya di 2015 bahwa anak sekolah mulai dari SMP itu sudah terkena diabetes tipe 2. Karena apa Bapak Ibu? Karena faktor makanan. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan, anak-anaknya jangan diberikan makanan-makanan siap saji atau makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan yang tidak baik. Ya. Nah, apalagi kan di sini Bapak Ibu semua kan berdagang, membuat makanan untuk dijual. Nah, silahkan terapkan itu dengan bahan-bahan yang baik dan diberikan kepada keluarga untuk makan makanan yang sehat juga. Ketika kita memberikan seseorang yang baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Oke? Ketika kita berdagang dengan cara berbohong dan memberikan bahan makanan, sebutannya adalah bahan tambahan makanan. Itu yang tidak baik, maka itu akan kembali ke kita juga. Ingat bahwa brem itu bukan brem, gula kuning yang untuk kerupuk. Borak. Nah, itu termasuk borak. Bleng. Iya, maaf Ibu. Jadi kalau bisa itu sudah mulai dikurangi. Kalau bisa jangan dipakai sama sekali. Karena itu sudah termasuk boraks. Lalu bahan tambahan makanan yang memang tidak disarankan, termasuk pewarna makanan yang tidak sehat. Karena kan kalau dulu kan bahan makanan pewarna itu cuma kupu-kupu atau apa kan mereknya. Sekarang kan banyak keluar merek-merek yang baru, yang bahkan lebih murah dari merek-merek itu. Kalau saran saya jangan pakai itu karena itu memang berbahaya. Kenapa? Selain diabetes tipe 2, anak sekolah sudah mengalami anemia. Anak sekolah sudah mengalami anemia. Tanda-tandanya apa Ibu, Bapak? Tanda-tandanya adalah ketika di pagi hari anak Bapak Ibu mengantuk. Ketika pagi hari anak Bapak Ibu mengantuk, berarti anak Bapak Ibu sudah terindikasi anemia. Karena menurut penelitian, bahan makanan yang ada di jajan-jajanan sekolah itu akan mempengaruhi
terhadap tingkat kecerdasan dan tingkat konsentrasi anak di sekolah. Oke, termasuk saus-saus yang curah, itu lebih baik dihindari. Selain anemia ada apa lagi, Bu? Gitu. Makanya sekarang Puskesmas sedang bergerilya ke sekolah-sekolah untuk menambah tablet tambah darah ke anak. Karena anemia sudah menyerang anak sekolah. Efeknya apa, Ibu? Efeknya adalah tingkat kecerdasan anak menurun. Oke, tingkat kecerdasan anak menurun dan itu nanti efeknya adalah ketika dia sudah besar. Jadi sangat menyeramkan sekali ya Ibu, secara tidak langsung makanan-makanan yang dijual di pinggir jalan. Nah, harapan saya adalah Bapak Ibu yang berada di Payumi ini insya Allah semuanya menjual makanan dengan sehat. Amin. Amin. Dan harapan saya juga semoga nanti Bapak Ibu di sini bisa segera mendaftarkan di UMKM dan halal. Karena apa? Karena produknya sudah. Alhamdulillah. Saya senang sekali mendengarnya. Jadi secara tidak langsung ketika Bapak Ibu ingin sehat, ya sehatkan keluarga dulu. Ketika keluarga sudah sehat, sehatkan orang yang membeli dagangan Bapak Ibu, maka semuanya akan kembali ke kita. Oke, ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Oke, sudah. Jika sudah, saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga yang saya sampaikan bisa diterima, dicerna dengan baik, dan harapannya kita semua selalu sehat walafiat. Amin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada